Qala al-faqir ila rahmatir rabbil ghafar Muhammad al-mu'tarifu bil awzar. Kolangan kita Sofa al-faqiru wong kang butuh. Sofa al-faqiru wong kang butuh. Akan berkata al-faqir orang yang membutuhkan. Ila rahmatir rabbi maring rahmatnya pangeran. Ila rahmatir rabbi maring rahmatnya pangeran. Orang yang sangat membutuhkan kasih sayang. Mahal ghafar kasih sayang Tuhan al-ghafari kang akeh ngampurane. Al-ghafari kang akeh ngampurane. Siapa beliau itu? Muhammadun al-mu'tarifu bil awzar. Rupanya Syekh Muhammad. Syekh Muhammad al-mu'tarifu kang i'tiraf kang mengakui. Al-mu'tarifu kang mengakui bil awzar. Al-mu'tarifu kang mengakui bil awzari kelawan piro-piro dosa. Yang mengakui dengan dosa-dosanya. Basyarahullahu uyuba nafsi. Basyarah moga-moga ninggalakan sapa Allah. Basyarah moga-moga ninggalakan sapa Allah. Semoga Allah memperlihatkan kepada beliau. Uyuba basyarah moga-moga ninggalakan ing Syekh Muhammad sapa Allahu Gusti Allah. Uyuba nafsihi ing piro-piro aib. Ing piro-piro aib atau celah awak dheweke Muhammad. Ing piro-piro celah awak dheweke Muhammad. Semoga Allah memperlihatkan padanya uyuba nafsihi akan aib dirinya. Nah ini orang yang soleh itu minta kepada Allah agar aib sendiri yang bisa terlihat, agar dia bisa memperbaiki dari kesalahan-kesalahan itu. Wa ja'ala lan muga-muga dadiaken sapa Allah. Wa ja'ala muga-muga dadiaken sapa Allah. Yaumahu ing dinane Syekh Muhammad. Yaumahu ing dinane Syekh Muhammad. Yaumahu ing dinane Syekh Muhammad. Khairan ingkang luwih bagus. Khairan ingkang luwih bagus. Min amsihi tinimbang saking dinane Syekh Muhammad. Min amsihi tinimbang saking dinane Muhammad. Min amsihi tinimbang saking dinane Muhammad. Semoga Allah menjadikan hari-harinya lebih baik daripada hari kemarin. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi tetep paduwe Gusti Allah. Segala puji milik Allah. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi tetep paduwe Gusti Allah. Kama yang bagi kaya oleh seyogia opo hamd. Kama yang bagi kaya oleh seyogia opo hamd. Lahu kadwe Gusti Allah. Wassalatu lan utawi tambahi rahmat ta'zim. Wassalamu lan tambahi keselamatan.
Muga salawat dan salam iku ala sayyidina muga tetep ing atase Gusti kita sedaya. Iku ala sayyidina muga tetep ing atase Gusti kita sedaya. Siapa Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi alihi lan sahalan keluarganya Nabi, wa sahbihi lan sahabatnya Nabi, wa sahbihi lan sahabatnya Kanjeng Nabi. Adada kulli ma'lumin kelawan bilangane saben-saben kelawan bilangane saben-saben perkara kang kita weruhi. Kelawan saben-saben bilangane perkara kang kita weruhi sejumlah perkara yang diketahui lahu mari Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Fahadha mangga utawi al-hadir zihnan, maka utawi kang hadir ing dalam atine musannif. Fahadha mangka utawi kang hadir ing dalam atine musannif iku syarhun syarah. Tolaba mamri hu ing syarah. Tolaba mamri hu ing syarah mini saking ingsun. Mini saking ingsun. Mini saking ingsun sapa ba'dul muhibbin sebagian pira-pira wong kang demen sapa ba'dul muhibbin sebagian pira-pira wong kang demen telah meminta mana kepada saya ba'dul muhibbin sebagian orang-orang yang cinta, orang-orang yang muhibbin yang cinta, kudu cinta ulama. Berawal dari rasa cinta, maka kita akan mematuhi nasihat-nasihatnya. Sehebat apapun nasihat, kalau tidak ada rasa cinta, maka nasihat itu tidak akan bisa masuk, tidak akan diizinkan masuk oleh hati kita. Cuma aja kita dinasihati, tapi kita tidak cinta sama yang nasihatin, itu tidak akan masuk. Paling masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Maka rasa cinta itu harus ditumbuhkan, apalagi cinta kepada guru, cinta kepada ulama, cinta kepada alma mater. Ya, kesananya cinta kepada tanah air. Kumpul Ramadan dengan cinta kepada tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Orang yang tidak punya rasa cinta, dia tidak akan mau dan tidak akan mampu untuk menjaga. Tidak cinta kepada negara, tidak akan mau dan tidak akan mampu untuk menjaga negara. Jadi rasa cinta ini harus muncul dalam hati kita. Hubbul ilmi, hubbul syekhi, kemudian hubbul ulama. Cinta ilmu, cinta kepada guru, cinta kepada ulama. Maka santri yang paling pertama munculkan rasa cinta, sehingga dimarahin sekeras apapun, dinasihatin sepedas apapun, ditugasin seberat apapun, kalau sudah ada rasa cinta, dia akan menerima, tidak akan salah paham. Jam 3 dibangunkan di gobrek karena guru yang menyuruh, ayo bangun tahajud, biasakan disiplin, dia makan karena rasa cinta.
cinta. Melakukan pelanggaran, dimarahin, dihukum, ditajir, tidak akan ada rasa dendam dalam hati. Karena apa? Yang ada adalah rasa cinta. Cintanya cinta positif, bukan cinta syahwat. Nah, ini telah meminta kepada saya para santri yang punya rasa cinta kepada saya, yang punya rasa cinta, yang punya rasa mahabbah yang kuat kepada saya. Mereka meminta, Syekh, tolong saya bikinkan sebuah kitab. Itu permintaan para muhibbin, para santri yang punya rasa cinta. Jadi kita harus bisa meniru. Kalau santri zaman dulu itu kecintaan sama guru, ya saking cintanya sama guru, bukan cuma ngaji, bukan cuma guru yang mengajar, tapi request, itu ada permintaan. Bisa nggak kita, misalkan kita usul pada ngaji kitab ini tanpa guru yang mengadakan, minta sendiri kita, minta ngaji. Zaman sekarang sudah jarang santri yang minta ngaji. Ya. Jadi kita dari diri kita sendiri yang muncul keinginan untuk meminta. Saya pengen ngaji kitab Iqna, ya. Tapi ya kita yang ngaji. Nah itu. Kalau santri sudah pengen ngaji, apalagi usul ke guru, pengen ngaji, oh itu santri yang hebat. Jangan sampai guru menunggu murid. Itu sejelek-jeleknya murid adalah ketika guru menunggu murid. Tapi kalau murid datang lebih dahulu, kemudian murid nadoma menunggu guru, nah itu adalah murid yang punya keinginan untuk maju. Sebaik-baiknya murid. Bismillahirrahmanirrahim. Telah memohon kepada saya sapa ba'dul muhibbin, sebagian pira-pira wong kang demen, memohonnya ala risalati ing atase risalah, ala risalati ing atase risalah, atas sebuah risalah al-muta'alliqati kang hubungan, al-muta'alliqati kang hubungan yang berkaitan. Guru, tolong buatkan saya sebuah risalah, kitab kecil. Risalah itu padahal sebetulnya zaman dulu juga sudah banyak kitab-kitab yang menerangkan tentang masalah ini. Tapi karena dia mahabbah kepada guru, ingin dapat langsung dari guru, ya akhirnya mereka meminta kepada guru. Ini rasa cinta. Harus semua santri harus punya rasa cinta. Bi umuri zaujaini kelawan piro-piro perkara, bi kelawan umuri, apa mana umuri? Piro-piro perkara az-zaujaini bojo lanang wadon, kelawan pira-pira perkara bojo lanang wadon terkait dengan masalah-masalah suami istri. B kelawan umuri pira-pira perkara az-zaujani bojo lanang wadon dengan masalah-masalah atau perkara-perkara yang berkaitan dengan suami istri. Alati kang, alati namanya apa sih? Mausulul asma'il ladzi unsallati wa hiya idza ma sunniya la tusbiti. Apa isi mausul? Mauzumun aidun wa jumlatun bama asbahaha mausulul asma ba'nama. Wajib mempunyai silah dan aidnya, maka itu isim mausul namanya. Apakah dalil-dalilnya? Malzumun aidun wa jumlatun wa ma asbaha mausulul asma fa'lama. Wajib memiliki silah dan aidnya, maka itu isim
silah, bagaimana silah itu hukumnya? Isi mausul hukumnya silah itu wa jumlatun asyibuhu alladhi usir bikama idilladhi nuhuku fihi wa jumlatun asyibuhu alladhi usir bikama idilladhi nuhuku fihi. Itu silah. Silah itu wakul wa jumlatun ausyib buha harus berbentuk silah jumlah atau jumlah, kecuali isim mausul al. Kalau isim mausul al bukan berupa jumlah ya, tetapi harus berupa sifat sharihah. Itu harus kelompok. Ada dalilnya wa sifatun sharihatun silatu al umuha bimurabil af'alil sifatun sharihatun silatu al umuha bimurabil af'alil sifat sharihah. Isim mausul ada yang muhtas, ada yang mustarok. Yang mustarok mana? Wa man wa ma wa al-tasawi madukir kada inda tayyizuri wa man wa ma al-tasawi madukir wa kada inda tayyizuri. Nah ini saya minta dibuatkan sebuah risalah. Apa risalah? Kitab kecil risalah. Al-Muta'alliqah. Apa Al-Muta'alliqah? Yang berkaitan sama dia kitabnya. Al-Muta'alliqah itu yang berkaitan bi umuri zaujaini dengan masalah-masalah suami istri. Saya tolong buatkan saya sebuah risalah yang berkaitan dengan masalah suami istri. Yang mana risalah tadi allati sannafaha ba'dun nasihin, yang sudah banyak dibuat oleh para ulama, para kiai. Tapi saya pengen yang dari catatan atau tulisan Syekh itu. Nah ini saking mahabbahnya kepada Syekh itu. Kamu pernah ngaji Jurmiyah misalnya, tapi karena mahabbah kepada Syekh, bisa nggak saya ingin mengaji Jurmiyah di Syekh? Padahal dia sudah pernah ngaji di orang lain karena rasa mahabbahnya. Bukan urusan bisa tidak bisanya, tapi karena rasa cintanya, karena berkumpul dengan guru di dalam merupakan sebuah kebanggaan bagi seorang murid. Allati kang sannafa sampun ngarang haing allati kang sannafa ngarang haing allati. Ya kayak sampai ngaji Qur'an manus enggak tahu berapa kali ngaji Qur'an penuh kita berarti geus camerong kajian dalam mudah-mudahan makna ngaji mah karena lillahi ta'ala, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, mematuhi perintah Allah, mematuhi perintah Rasulullah, dan mahabbah kepada guru, tabarukan kepada pengarang kitab itu. Jangan sampai ngaji tujuan utamanya karena ngejar makna. Begitu makna sudah kamu kejar, begitu makna sudah penuh, diajak lagi tidak mau apa saya sudah penuh. Tujuan utama jangan ngejar paham tujuan utama, tapi harus. Kenapa? Karena kalau paham menjadikan tujuan utama, begitu kita sudah paham diajak lagi nggak mau. Kenapa? Saya sudah paham, terus saya sudah ngerti. Jadi munculkan tujuan utama lillahi ta'ala. Di samping itu karena mahabbah kepada guru. Sanajan disampaikan 1000 kali eta adalah dakwah mahabbah. Ini harus muncul rasa mahabbah. Saya tidak merasa bosan dengan nasihat. Dan tabarukan alam berkah dengan kitab yang kita aji, karena ini kitab yang kita aji adalah karangan para ulama yang warok. Wakan waliullah. Mudah-mudahan maca kitab anjeunna diakui sebagai muridna karituna supaya katempelan barokah. Allah kang sonna pawis ngarang haing Allah disapa ba'dun nasihin
sebagiannya piro-piro wong kang nasihati kabeh sapa ba'dun nasihin sebagiannya piro-piro kang nasihati kabeh. Guru, tolong buatkan saya sebuah risalah yang berkaitan dengan masalah suami istri yang sudah dikarang oleh sebagai para penasehat. Tapi saya pengen yang langsung dari guru, karena saya mahabbah cinta kepada guru. Nah, kemudian oleh syekhnya wasama itu halang ngarani sapa insun ha ing yasir risalah. Wasama itu langarani sapa insun ha ing risalah dingaranana kunaon ukudul lijen ing aran ukudul lijen. Kemudian aku namai risalah kecil itu dengan nama ukudul lijen. Ikdul dia bakal jadi ukudul, artinya kalung. Jadi kalau ikdul kalung, kalau ukudul jamak dari beberapa kalung. Ukudul lijen piro-piro kalung saking mutiara. Jadi nama kitab ini apa namanya? Kalung mutiara. Ikdul mufradnya jamaknya ukudul, artinya kalung. Lijen saking mutiara. Kalung mutiara fi bayani huquqiz zaujaini fi dalam hukuki bayani mertelakan hukuki piro-piro hake az-zaujaini bojo lanang wadon. Sampai berarti ternyata di dalam bayani mertelakan hukuki piro-piro hake az-zaujaini bojo lanang wadon. Terjemahnya di dalam bayani menjelaskan hukuki hak az-zaujani. Nah, awas, ada hak ada kewajiban. Apa bedanya? Kalau hak itu berarti hak, misalkan hak suami istri ya. Haknya suami berarti kewajiban istri yang menjadi haknya suami. Jadi kalau kewajiban kita yang wajib melakukan, kalau hak berarti mereka yang apanya yang diuntungkan oleh kita ya. Itu namanya hak. Hak itu milik kita, hak kita. Kalau kewajiban tugas kita. Nah, suami istri, haknya suami apa? Hak itu berarti sesuatu yang menjadi milik suami, seperti dihormati oleh istri, itu hak suami. Kemudian ketika disuruh oleh suami, si istri itu harus patuh, itu hak suami. Dan kewajiban istri mematuhi suami itu adalah kewajiban istri, itu namanya kewajiban. Jadi ada hak, ada kewajiban. Hak santri mendapatkan ilmu, mendapatkan bimbingan, mendapatkan nasihat. Kalau kewajiban santri mengaji, aktif mematuhi peraturan hak. Jadi harus ngerti apa hak, apa kewajiban. Wa arju lan ngarep-ngarep sapa insun minallahi saking Gusti Allah. Wa arju lan ngarep-ngarep sapa insun minallahi saking Gusti Allah. Wa la arju ngarep-ngarep sapa insun saking Allahi Gusti Allah. Terjemahan wa arju lan ngarep-ngarep sapa insun minallahi saking Gusti Allah Ta'ala kalian maha luhur sapa Allah. Bahasa Indonesianya wa arju, dan saya mengharapkan minallahi dari Allah Ta'ala maha luhur. Mengharapkan apa yang diharapkan oleh pengarang? Al-i'anata ing pitulung. Al-i'anata ing pitulung. Nah, pada al-i'anata dibaca apa? Dibaca nasab. Loh, kenapa dibaca nasab? Karena menjadi maf'ul. Disebut maf'ul bih. Ada berapa jumlahnya maf'ul? Jumlahnya maf'ul ada
lima mafailu umursun fasabir bimutlaqin wasani bilahuma uqad kamul jumlah maf'ul be. Bagaimana hukumna maf'ul bi? Wajib dibaca nasab. Mana dalilna bahwa maf'ul bi wajib dibaca nasab? Pansibi maf'ulahu silam yanu anfa'ilin nahu kadang bertukutu. Pansibi maf'ulahu ilam yanu anfa'ilin nahu kadang bertukutu. Itu namanya maf'ul bi. Hukumnya wajib dibaca nasab. Maf'ul bih dan sok naibul fa'il teh. Namun rofa karena menempati tempatnya fa'il, tapi kalau dijadikan maf'ul bih wajib dibaca nasab. Gitu. Kalau namanya jadi naibul fa'il yanubu maf'ulun bihi an fa'ili bima lahu kanila khairuna ili. Al-i'anata ing pitulung aku berharap dari Allah. Al-i'anata mengharapkan pertolongan nyuwun ditulung ku Gusti Allah. Karena kalau tidak ada pertolongan Allah apalah diri kita. Wal ikhlasu lan ikhlas. Kemudian pengarang juga memohon mengharapkan dari Allah diberi keikhlasan. Jadi cek bahasa motivator tema kerja keras, kerja berkualitas, kerja tuntas, kerja ikhlas gitu kan. Aliana ditulung ya sifatnya itu. Supaya apa? Kerja bisa kerja keras, kerja berkualitas, kerja apalagi tuntas, pola sampai membuntut bangkong, ngarang teranggus-anggus. Terakhir kerja berkualitas. Yang penting itu. Kemudian bukan cuma minta agar dianugerahi ikhlas, tapi wal qabula dan terima. Wal qabula dan terima. Mudah-mudahan ya karangan teh sebagai amal perbuatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita beramal tetapi mardudatun la tuqbalu. Minta agar amal ibadah ini, karangan ini berupa amal ibadah yang diterima. Wa naf'alan bermanfaat, wa naf'alan bermanfaat. Wa naf'alan paring manfaat, wa naf'alan paring manfaat. Permohonan berikutnya saya juga memohon kepada Allah agar kitab karangan ini an-naf'a bermanfaat, warna paling manfaat bi kelawan nguluhur mabihai mabihinya bihi kelawan kita atau syarah mana. Pertama beliau meminta pertolongan agar bisa menyusun sebuah risalah. Nomor kedua meminta ikhlas. Ketiga meminta diterima. Nomor 4 meminta agar kitab ini bermanfaat. Kemudian beliau tawasul, bikin wasilah. Dengan siapa wasilahna? Bijahi Sayyidina Muhammadin. Seperti Kiai NU ada wasilah namanya wasilah. Bijahi Sayyidina lawan lantaran derajat Gusti kita sedaya, lawan lantaran jatuh keagungane Gusti kita sedaya, kelawan keagungan Gusti kita sedaya, atau kelawan lantaran keagungan Gusti kita sedaya.
dengan pelantara keagungan junjungan kami, pemimpin kami. Siapa? Muhammadin, rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Urang mah ulah lepas cenah wasilah. Allahumma hasil maqasidana bijai sayyidina wa maulana Muhammad. Sok setiap keinginan ditawasul ke Kanjeng Nabi. Ya, supaya lebih cepat dikabul. Apa itu tidak termasuk musyrik? Untuk dan lain minta ke Kanjeng Nabi. Jadi doa orang itu kena dibawa ke Kanjeng Nabi. Lebih beres. Makanya di dalam berdoa itu harus membaca sholawat. Apa supaya doa kita itu? Jadi kalau diumpamakan doa kita itu nanti harus ada yang dibawa oleh siapa? Guru kita. Guru kita dibawa atau dari guru kita dibawa ke Kanjeng Nabi misalnya, atau kepada para wali, dari para wali dibawa ke Kanjeng Nabi, dari Nabi dibawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau berdoa satu harus punya guru supaya doa kita itu nanti dengan keberkahan guru bisa cepat sampai gitu. Kalau bahasa level-levelnya itu seperti itu, terminal-terminalnya. Maka di dalam berdoa harus pakai sholawat supaya doa kita sampai kepada Kanjeng Nabi. Kalau sampai kepada Kanjeng Nabi berarti akan cepat sampai kepada Allah. Doa yang tidak disampaikan yang tidak disertai dengan sholawat Nabi ini sangat tipis sekali kemungkinan untuk bisa sampai kepada Allah. Maka ada istilah amaluna bainal qabul wa raddiha. Amal itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Artinya termasuk doa kita ada yang sampai, ada yang tidak sampai. Maksud diterima dan ditolaknya ada yang sampai, ada yang tidak. Kalau sampai insya Allah pasti dikabul. Tapi kalau tidak sampai maka bagaimana akan dikabul? Makanya harus diawali dengan sholawat. Dan perintah membaca sholawat bukan cuma kata Nabi, itu langsung Allah yang memberikan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Begitu pentingnya kita membaca sholawat, termasuk di dalam doa itu harus disolawati. Doa saja harus disolawati, apalagi pekerjaan kita. Kita sedang mengerjakan apa nih? Solawati. Pengen punya apa? Solawati. Doa juga kalau pengen mustajab harus disolawati. Jadi wasilah. Kita bikin wasilah dengan Rasulullah. Bijai sayyidina kelawan lantaran keagungan Gusti kita sedaya Muhammadin rupane Nabi Muhammad. Wa azwaji lan pira-pira garwane Kanjeng Nabi. Wa dzurriyyatihi lan pira-pira keturunane Kanjeng Nabi. Dan pira-pira keturunane Kanjeng Nabi. Wa hizbihi lan balane Kanjeng Nabi. Ya. Dengan pelantara, dengan wasilah keagungan Kanjeng Nabi, dengan wasilah keagungan istri-istrinya beliau, keturunan beliau, dan juga hizbinya beliau, pasukan-pasukan beliau. Wa ahdaitu dzalika, dan kemudian saya hadiahkan. Ini menerangkan bahwa hukumnya boleh mengisolkan pahala. Apa isolkan? Mengirimkan pahala. Kalau orang-orang Wahabi tidak percaya, ngapain pahala dikirim-kirim? Memang paket yang dikirim gitu. Pahala udah sampai. Oh, orang itu percaya masuk mana pakai lah. Dikirim doa oleh saya. Kalau nggak sampai datang lagi gitu. Nah, ini kata pengarang, wa adai tulang ngirimakan sapa ingsun. Zalika ing pahala yang mengkon-mengkonon. Dari kain pahalanya mengkonon-mengkonon ngarang syarah itu. Syarah dengan syarah. Wa ada itulah ngahadiakan sapa ingsun dari kain pahala mengkonon syarah. Menghadiahkannya kepada siapa? Lil walidaini. Li apa li? Mari al walidaini wong tua loro, maring wong tua loro. Artinya, dan saya paketkan, saya poskan
saya kirimkan pahala dari mengarang syair ini kepada siapa dikirimkannya? Lil walidaini, teruntuk kedua orang tua. Dan sebaik-baiknya kiriman setelah kita meninggal dunia ya adalah kiriman doa. Sok mengambil ngandel malah mati sok dikirimin ayam belum beli itu kan apa dengan ayam terus mati ya. Nah, kita misalkan punya orang tua sudah mati ya, itu yang mereka butuhkan bukan makanan, yang mereka butuhkan bukan materi, tapi doa yang tazid da'watan min akhir. Maka dikatakan man mayyit fi qabrihi illa kal gharib. Mayit itu di dalam kuburnya bagaikan orang tenggelam. Jadi kalau diumpamakan orang tenggelam, kita lihat ada orang sedang tenggelam, kita lempar misalkan dengan mie ayam, mau nggak bakal dimakan. Kita kasih emas, diambil nggak akan diambil. Tapi kalau kita lempar ban, kita lempar papan, diambil nggak? Diambil. Karena itulah yang bisa menyelamatkan. Nah di sini juga sama. Sebaik-baiknya hadiah yang diberikan oleh orang hidup kepada orang yang mati adalah kiriman sebuah doa. Apalagi andai kata doa itu adalah doa seorang anak yang disampaikan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Inilah sebaik-baiknya kiriman yang akan diterima oleh orang yang sudah meninggal dunia. Maka dikatakan awwaladun sholihun yad'ulah, aset yang tidak akan pernah hilang habis adalah punya anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepada orang tua. Makanya kamu yang jadi santri lanjut pesantrennya biar menjadi sesuatu yang berharga bagi orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Lil walidaini maring wong tua loro rojian hale wong kang arep-arep minallahi saking Gusti Allah. Ghufrana dzunubi ma'in dan hampura pira-pira dosane walidaini. Inun hampura pira-pira dosane al-walidaini. Sambil mengharapkan agar dosa-dosa kedua orang tua kami diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacakan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi ibu saya masih hidup, enggak apa-apa, masih hidup juga. Bacakan. Artinya Rabbi firli apa ya Allah, ampunilah saya wali walidayya dan kedua orang tua saya. Masih hidup juga enggak apa-apa, orang yang berdosa. Reflekskan doa itu ya. Biar menjadi refleks sehingga walau ketika orang tua sudah meninggal kita sudah tidak lagi diarahkan untuk membaca doa tersebut karena sudah menjadi refleks dan kebiasaan. Wartifa'a darajati malan luhur piro-piro pangkat lan luhur piro-piro derajat atau pangkate walidaini. Wartifa'a dibaca nasab karena diatakan kepada anak gitu ya. Pada mana? Rojian al-Qur'an. Wartifa'a darajati malan luhur piro-piro pangkate walidaini. Innahu sa'tamani Allah iku wasi'ul maghfirati kang jembar pengampurane. Iku wasi'ul maghfirati kang jembar pengampurane. Iku wasi'ul maghfirati kang jembar pengampurane. Warhamur rahimin lan luwih ulas-ulase pira-pira wong kang welas lan luwih welas-welase pira-pira wong kang welas. Qala musannif wallahu a'lam bishawab.